Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmina Vita dengan NIM 20037053 dari Prodi D3 Statistika. Berikut saya akan mencoba menjelaskan mengenai pemrograman modular. Pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil. Pemrograman modular memungkinkan programmer memanggil kembali subprogram yang telah didefinisikannya setiap kali diperlukan dalam program tersebut. Programmer tidak perlu berulang kali mendefinisikan sekumpulan instruksi yang diperlukan berulang kali dalam sebuah program maupun dalam program lainnya. Berikut beberapa keuntungan pemrograman modular. Di antaranya, program lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah didokumentasi, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Kemudian, kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Berikut contoh dari pemrograman modular. Yang pertama yaitu untuk variabel lokal. Pertama sekali kita membuat judulnya dengan file program lokal. Kemudian mengetikkan include stdio.h. Include stdio.h adalah library dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk input-output. Tanpa menggunakan library tersebut, maka program yang kita buat tidak bisa digunakan untuk menampilkan atau menginputkan sesuatu. Selanjutnya, ketikkan void fungsi 1. Void adalah keyword yang bila digunakan pada satu fungsi, maka fungsi tersebut akan tidak mengembalikan nilai apapun. Selanjutnya, kita ketikkan main. Main adalah blok kode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Selanjutnya, kita buka kurung kurawal. Kemudian kita masukkan di sini variabelnya yaitu i dengan tipe data integer dengan nilai i yaitu 20 untuk fungsi 1. Kemudian kita ketikkan printf yaitu nilai i di dalam main. Printf ini sendiri merupakan fungsi keluaran yang digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan ke layar secara terformat. Kemudian kita tutup kurung kurawal, kemudian kita ketikkan lagi void fungsi 1 void. Selanjutnya, kita masukkan lagi variabel i dengan nilainya yaitu 11. Kemudian printf-nya yaitu nilai i di dalam fungsi 1. Jadi nanti setelah dieksekusi akan menampilkan nilai i di dalam main dan nilai i di dalam fungsi 1. Oh ya, variabel i di dalam contoh program ini bersifat lokal atau internal. Variabel lokal tidak dapat dipanggil, diakses, dan diubah oleh prosedur atau fungsi yang lain, bahkan oleh program utama sekalipun. Karena hanya dapat dikenali oleh prosedur atau fungsi di mana variabel ini didefinisikan. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, langsung saja kita eksekusi.
Nah, berikut luaran yang diperoleh dari program tersebut. Nilai I dalam fungsi 1 yakni 11 dan nilai I dalam fungsi main yaitu 20. Nah, nilai I ini tidak dapat berubah-ubah. Nilai ini hanya akan menampilkan sesuai dengan yang kita definisikan, karena variabel ini bersifat lokal. Selanjutnya kita masuk ke contoh program yang kedua dengan judul contoh program dengan variabel eksternal. Kemudian kita ketikkan seperti tadi, yaitu include stdio.h. Kemudian variabelnya di sini juga I dengan type data yang sama yaitu integer dengan nilai I di sini 273. Dan variabel I di sini merupakan variabel eksternal. Yang artinya nilai I di sini dapat berubah-ubah. Kemudian kita masukkan void, kemudian kita ketikkan main. Kemudian kita masukkan printf yang nantinya akan menampilkan ke layar nilai awal I, di mana nilai I di sini yaitu ditambah 7. Nah, artinya nilai I yang awal ditambah 7 nantinya akan menghasilkan 280. Kemudian printf lagi, di mana printf di sini nilai I kini dengan fungsinya tambah. Jadi nanti nilai I yang 280 tadi karena memasukkan fungsi tambah maka akan bertambah 1. Begitupun jika kita melakukan perintah seterusnya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita eksekusi. Nah, diperoleh output dari program yang tadi yaitu nilai awal I 273. Nilai I kini yang pertama 280. Ini karena tadi memasukkan nilai I-nya ditambah 7. Kemudian nilai I kini yang kedua nilainya 281 karena tadi memasukkan fungsi tambah, yaitu artinya nilai I bertambah 1. Nilai dari variabel I selanjutnya dapat diubah oleh fungsi tambah maupun fungsi main. Setiap fungsi tambah dipanggil, maka nilai I akan bertambah 1. Oleh karena I merupakan variabel global, maka dapat digunakan oleh kedua fungsi tersebut. Namun, ada satu hal yang perlu diketahui. Variabel global haruslah dideklarasikan sebelum definisi fungsi yang akan menggunakannya. Jadi, dari kedua program ini dapat disimpulkan bahwa jika variabel lokal, maka yang dimana di sini variabelnya itu I, maka variabelnya tidak dapat berubah-ubah. Nilainya itu sesuai dengan yang kita definisikan. Sedangkan variabel global nilai I-nya dapat berubah sesuai dengan fungsi yang kita gunakan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.